Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musorotun dari kelas C1, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning yang diampu oleh Bapak Asep Hamdani, MPD. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari kitab kuning Tarbiyatul Aulad fil Islam, yaitu karya Dr. Abdul Nasir Udwan yang merespon, atau kitab ini adalah respon ilmiah abad ke-20 atas krisis pendidikan anak. Kitab ini disusun secara sistematis dengan landasan Al-Quran dan Sunnah. Kitab ini juga bertujuan memberikan panduan lengkap bagi orang tua dan pendidik, sehingga hingga kini kitab ini menjadi rujukan otoritatif dalam bidang pendidikan anak secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Al-mabahasul awal ma yaf'aluhu al-murabbi 'inda al-wiladati min fadli hadis syari'atil islamiyyati 'ala ummatil islam annaha bayanat kullama yatasilu bil mauludi min ahkam wa ma yartabit bi min mabadi'a tarbawiyati hammati hatta yakuna murabbi ala bayyinati minal amri fi kulli wajibin yaqumu bihi tujaha tiflihil walid fama ajdaru bi kulli man kana fi unuqihi haqqu tarbiyati ayyakuma bi wajibihil akmal tatbiqan wa tanfidan ala usasil lati wa du'ahal Islam. Pembahasan pertama ini membahas tentang apa yang harus dilakukan orang tua saat kelahiran atau saat melahirkan anaknya. Artinya, di antara berkah atau di antara fadilah hukum Islam ini bagi umat muslim adalah telah memperjelas semua hukum yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir, serta prinsip-prinsip pendidikan penting yang terkait dengannya, sehingga orang tua dapat sepenuhnya memahami setiap kewajiban yang mereka lakukan terhadap anak mereka. Oleh karena itu, sangat tepat bagi setiap orang yang dipercayakan dengan tanggung jawab membesarkan anak untuk memenuhi kewajiban mereka sepenuhnya, menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Islam. Baik teman-teman, jadi materi ini menegaskan bahwa syariat Islam bersifat syamil dan kamil, yakni mencakup dan menyempurnakan seluruh aspek kehidupan manusia termasuk fase awal kehidupan seorang anak. Islam tidak meninggalkan umatnya dalam keadaan tidak memiliki pedoman saat menyambut kelahiran, melainkan telah merinci hukum-hukum fiqhiyah dan prinsip-prinsip tarbawiyah yang terkait dengan bayi yang baru lahir. Jadi di materi ini ketahuilah bahwa terdapat dua dimensi utama yang dijelaskan syariat terkait kelahiran. Yang pertama itu ada dimensi hukum atau ahkam, yaitu ketentuan fikih seperti azan di telinga bayi, tahnik, pemberian nama, aqiqah, dan khitan. Lalu yang kedua itu ada dimensi pendidikan, yaitu mabadi' tarbawiyah atau penanaman nilai tauhid sejak hari pertama ia lahir. Lalu pembentukan ikatan emosional serta membangun kesadaran bahwa anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini istilah al-murabbi dalam konteks ini merujuk pada orang tua atau pihak yang bertanggung jawab atas anaknya. Materi ini juga menekankan bahwasanya pendidik itu wajib berada pada posisi ala bayyinah. Apa itu ala bayyinah? Jadi ala bayyinah ini adalah posisi yang mana
memiliki kejelasan ilmu sebelum beramal. Dengan demikian, tindakan terhadap bayi yang baru lahir ini tidak boleh didasarkan pada tradisi semata, melainkan harus merujuk pada tuntunan syariat. Kesimpulan dari materi ini adalah membahas amalan-amalan sunnah saat kelahiran. Dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam secara substansial, materi ini menggarisbawahi 3 poin. Yang pertama itu komprehensifnya Islam, bahwa syariat Islam telah mengatur secara detail urusan kelahiran baik dari sisi hukum maupun pendidikan. Yang kedua, wajibnya ilmu bagi orang tua, yaitu seorang pendidik harus memahami landasan syar'i sebelum bertindak terhadap anaknya. Dan yang terakhir adalah kesempurnaan dalam aplikasi. Maksudnya adalah amanah pendidikan atau menuntut pelaksanaan yang totalitas sesuai tuntunan Rasulullah SAW sebagai al-murabbi al-awwal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.